Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat as-saimin was-saimat, para hujjaj, bapak-bapak, tokoh masyarakat, khususnya pimpinan Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Yudi Rahmani, dan juga para pengurus serta para guru-guru yang hadir pada kesempatan subuh pagi hari ini. Syukur alhamdulillah, pada subuh pagi ini kita berkumpul kembali di ruangan Masjid Al-Ibadah untuk mengisi waktu kita di bulan yang mulia ini dengan ibadah pengajian. Mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini Allah berikan balasan kepada kita yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan semoga dibukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya mujibas sya'irin. Hadirin, bagus sekali kalau kita isi bulan Ramadan ini dengan kegiatan ibadah, ya. Ada ibadah yang paling besar pahalanya dibandingkan ibadah sholat sunat, bahkan dibandingkan ibadah-ibadah yang lain setelah yang fardu. Itulah ibadah kita memahami agama, ibadah kita hadir dalam pengajian, ya ini merupakan perbuatan yang bagus. Maka dari itu kita ya hadir pada setiap hari Kamis subuh di Masjid Al-Ibadah ini sesuai dengan apa yang dulu dicontohkan oleh almarhum Ustadz Bapak Haji Rahmani bin Haji Saobah, ya. Beliaulah sebagai sponsor, beliaulah sebagai pendorong untuk saya mengajar walaupun di bulan Ramadan. Nampaknya beliau jeli, ya, mengetahui bahwa bulan Ramadan kan bulan dibales suatu perbuatan berlipat-lipat, ya. Satu kebaikan dibales ya minimal 10 atau sampai 700 begitu, atau sampai berlipat-lipat. Ini saudara-saudara keistimewaan bulan Ramadan. Bahkan ada di dalam suatu hadis, ibadah sunat saja akan dibalas menjadi ibadah wajib. Ibadah wajib dibalas 70 kali wajib. Ya, ini keistimewaan bulan Ramadan. Maka dari itu saya, Anda ini ngikutin dari apa yang dicontohkan, ya, disponsori oleh Bapak almarhum Haji Rahmani bin Haji Saobah. Ya, beliaulah yang mendorong saya dan mendorong para hadirin. Insya Allah beliau mendapat pahala sebanyak orang-orang yang datang, karena beliaulah yang memberikan petunjuk mula-mula, yang mendorong kita. Mudah-mudahan almarhum di alam barzakh Allah jadikan kuburnya taman sorga, dan kita nanti yang akan menyusul juga Allah jadikan kubur kita taman-taman sorga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, saya berinisiatif bahwa pengajian di bulan Ramadan ini, ya, setiap Kamis subuh, ya, kita akan pegang satu kitab saja, ya, yaitu kitab hadis Riyadhis Shalihin, ya. Karena kitab ini sangat bagus sekali, ya, apalagi ini kan membahas tentang hadis-hadis Nabi. Jadi otomatis kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang ingin menyimak silakan dibuka kitabnya, yaitu hadis nomor 10. Hadis nomor 10 halamannya 373. Ini saudara-saudara melanjutkan tentang etika berpakaian, ya. Agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Kasarnya mulai dari bangun tidur sampai tidur, apapun yang ia kerjakan pasti ada peraturannya. Walaupun kadang-kadang mungkin kita belum tahu misalnya, ya, karena kita nggak mempelajarinya. Nah, ini kita hadir di Kamis pagi di bulan Ramadan ini untuk yaitu mengetahui aturan-aturan agama, termasuk aturan etika berpakaian. Pada penjelasan-penjelasan yang lalu kita dibolehkan berpakaian dengan bahan apa saja, dengan warna apa saja. Memang ada yang dilarang oleh agama.
Ya, nanti kita akan dibahas tentang larangan berpakaian dengan bahan sutra. Pasti sutra asli, bukan sutra buatan. Ya, mungkin zaman sekarang karena begitu maju teknologinya, jadi pakaian itu begitu halus sampai-sampai disebutlah sutra, padahal sih bukan sutra. Ya. Jadi yang dilarang itu bahan dari sutra. Warna apapun boleh, walaupun ada warna ibadah, warna yang akan mendapat balasan pahala bila mana dilaksanakan, itulah warna putih ya. Jadi dianjurkan memang warna putih, tapi bukan berarti dilarang warna-warni, dipersilahkan dalam agama. Kemudian cara berpakaian, yaitu apapun tuh pakaiannya yang sampai ke bawah seperti kain, seperti baju gomis, seperti celana panjang, maka di situ ada peraturannya, yaitu jangan melebihi mata kaki. Ya. Seandainya melebihi mata kaki, ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama karena memang dia nggak ada niat sombong. Ya memang modelnya begitu, nggak ada di hatinya sombong mencela orang-orang yang tidak berpakaian melebihi mata kaki, begitu. Ya itu hanya sebatas makruh. Tapi kalau ada kemungkinan di hatinya sombong, menunjukkan keangkuhan, kesombongannya, dan menghina orang yang tidak sama pakaiannya dengan dia, maka dia berpakaiannya ketika melebihi mata kaki, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Nah inilah saudara-saudara di hadis nomor 10. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abi Sa'id, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nabi bersabda, izratul muslimi ila nisfis saqi. Izrah artinya cara orang memakai kain ya, ataupun celana ataupun gomis ya. Yang penting pakaian ini yang sampai ke bawah. Nah ini diterangkan izratul muslim, cara orang muslim memakai pakaian ila nisfis saq, sampai setengah betis. Ini yang orang sebut zaman sekarang cingkrang. Itu yang Nabi anjurin itu. Ya, itu yang Nabi anjurin, cingkrang memang. Ya hikmahnya saudara-saudara, orang jadi bergerak leluasa, nggak ada gangguan ya. Kalau pakai kain atau gomis sampai ke bawah, ya, kalau kita mungkin lari misalnya, wah itu ribet lah istilahnya ya. Bisa-bisa nyangkut dan akhirnya jatuh. Jadi ini berpakaian sampai setengah betis, walaupun mungkin ini ada orang mungkin dia belum tahu, dia mencela sampai-sampai disebut teroris. Gitu. Ini kan bukan monopoli teroris ini. Seandainya teroris pakai gituan, yaitu urusan dia kan. Tapi secara agama ini petunjuk Nabi Muhammad SAW sampai setengah betis begitu. Wala haraja aula junaha bima bainahu wa bainal ka'bain. Tadi kan paling cakep itu setengah betis. Kemudian Nabi berikan kelonggaran. Wala haraja aula junaha. Tidak ada dosa katanya. Bima bainahu wa bainal ka'bain. Tidak ada dosa antara setengah betis sampai mata kaki. Maksudnya kalau diturun ke bawah lagi nggak ada dosa. Itu boleh-boleh aja ya. Memang tadi mula-mula Nabi katakan izratul muslim ila nisfis saq. Cara berpakaiannya orang muslim sampai setengah betis. Tapi kalau dikebawahin lagi antara setengah betis dengan mata kaki, ini tidak jadi masalah dan tidak dosa begitu. Jadi ada keleluasaan, ada pilihan-pilihan begitu. Kemudian makana asfala minal ka'bain fahuwa finnar. Pakaian yang berada di bawah mata kaki, maka orang tersebut di neraka. Bahasanya keras di sini emang. Bahasanya keras ini. Makana asfala minal ka'bain. Artinya pakaian atau apa saja ini yang dipakai di bawah dari mata kaki, fahuwa finnar. Orangnya yang memakai itu di dalam neraka katanya.
Pasti ini maksudnya apa ini? Pasti maksudnya bila mana dia ada keinginan kesombongan ada di hatinya. Kalau nggak sombong yang tadi lagi itu. Maka kadang-kadang orang yang kurang paham ataupun gagal paham, dia langsung memponis, wah neraka, neraka. Jadi semuanya neraka, saudara-saudara. Dia nggak tahu ada penjelasan lebih lanjut. Itu yang di neraka dihukum bila mana pakaiannya itu melebihi mata kaki, plus ada keinginan sombong, yaitu ingin menghina yang tidak sama dengan pakaian dia. Dibilang, wah kamu pakaian kamu kuno, wah itu cara jelek itu, kok pakaian kok cingkrang misalnya, nggak enak dipandang begitu ya. Itu dia sombong. Kalau kita nggak menghina orang pakai cingkrang silahkan. Ya, saya kebetulan punya celana panjang atau baju komis melebihi mata kaki, saya nggak ada niat sombong, ya nggak apa-apa juga, paling makruh ya. Kadang-kadang tadi saya katakan ada yang gagal paham begitu ya. Kepahamannya gagal, nggak jelas itu kepahamannya, jadi dia langsung main ponis saja, yang nggak cingkrang itu haram aja udah. Ini yang repot ini, yang istilahnya merasa dirinya paling benar, orang lain salah. Ini yang repot saudara-saudara menghadapinya ini ya. Jadi pikirannya nggak terbuka begitu, sempit pemahamannya, maka disebutlah gagal paham ya. Jadi tidak dibolehkan walaupun hanya makruh. Ya untung makruh. Apa itu makruh? Bila mana ditinggalkan dapat pahala itu makruh. Tapi kalau dikerjain enggak dosa. Itu enaknya makruh. Masih enggak dosa saudara-saudara ya. Masih dibiarkan begitulah. Jadi ini nih yang agak keras, maka na asfala minal ka'bain fahuwa finnar. Nah ini ada penjelasan lebih lanjut yang akan lebih terang lagi maksud dari hadis ini, yang berbunyi waman jarra izarahu, siapa-siapa yang menarik kainnya, berarti dia kainnya itu keulur ke bawah ya, jadi nyeret-nyeret begitu panjang. Bagi wanita entar dibolehkan, ini jangan sampai campur aduk lagi. Bagi wanita dibolehkan itu. Nanti ada hadisnya tuh yang menerangkan. Ada seorang, yaitu istri Nabi, mengatakan kalau perempuan pas-pasan sampai untuk tanah, ya entar kalau dia mungkin naik sedikit kelihatan kakinya. Ya. Jadi kata Nabi, udah panjangin begitu, enggak apa-apa. Nanti ada kita ketemu hadisnya. Ini khusus bagi laki-laki. Bagi perempuan itu kalau ya long dressnya gomisnya melebihi, itu tidak ada masalah, malah itu yang bagus ya, Emang kadang-kadang ribet juga dia ya, nyeret-nyeret gitu, yang penting kan nggak kena najis juga udah. Kalau kena tanah ya biarin tanah, bukan najis begitu saudara-saudara ya. Kadang-kadang ya perempuan bisa jadi nyeret-nyeret, kemudian dipakai buat sembahyang, nggak apa-apa, itu kotor tanah. Yang penting kan bukan najis ya. Kalau pakai najis ya terpaksa, nggak bisa, terhalang dipakai untuk sholat ya. Nah ini hadis penjelasannya nih, nawaitunya nih, waman jarra izarahu, siapa-siapa yang menarik kainnya ya, baju gomisnya termasuk batoron, karena sombong. Batoron ini karena sombong. Apa sombong itu? Ya, sombong itu yang sering saya katakan ada dua pengertian. Pengertian pertama, menolak kebenaran. Menolak kebenaran artinya sombong. Seakan-akan dia merasa benar. Padahal yang ditolak itu malah justru itu yang benar. Dia yang salah karena kepicikannya atau wangkeng atau keras kepala. Ini orang sombong ini. Walaupun dinunduk-nunduk kepada orang. Tapi kalau punya pemahaman, dia paling benar. Ya, orang lain salah semua. Nah ini sombong ini katanya ini. Nah jadi sombong itu satu, menolak kebenaran. Kedua yaitu menghina orang lain. Ya, menghina orang lain. Dia berpakaian
melebihi mata kaki. Wah, ini yang hebat ini. Kamu sih payah, udah kuno begitu, jelek dan sebagainya. Karena nggak ngikutin cara dia begitu. Nah, itulah yang disebut batoron. Man jarra izarahu batoron. Siapa-siapa yang menarik kainnya karena sombong. Ada karena sombong, kalau nggak sombong ya paling makruh. Lam yanzurillah ilaih. Allah tidak akan memandang kepadanya dengan pandangan rahmat alias pandangan kasih sayang. Ya, jadi Allah marahlah, lebih kurang begitu. Allah murka terhadap orang yang punya sifat sombong. Kenapa Allah murka? Karena itu manusia nggak layak sombong. Dia punya apa itu manusia? Semuanya kan dari Allah. Apapun, ya, dirinya dari Allah, yang dimiliki dari Allah. Apapun, ya. Nah kemudian dia punya sifat sombong. Kasarnya pengen nyaingin Allah itu. Itu yang Allah membuat dia murka. Maka dibilang ini orang yang sombong, wah berat ini, nggak masuk surga begitu. Sombong itu macam-macam, baik sombong dalam berpakaian, ya, sombong dalam apa sajalah, yang penting nggak boleh itu ya, menghina orang lain, mencela orang lain yang tidak ngikutin dia begitu. Ya. Baik, jadi orang tersebut tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Begitu saudara-saudara, hadis nomor 10. Ya, selesai itu hadis nomor 10 tentang masalah yaitu cara berpakaiannya orang Islam. Kemudian di nomor 11 ya, nah ini bentuk kenyataannya ini. Ada sahabat ya, dia belum mengerti. Ya, belum mengerti, terus kainnya melebihi mata kaki. Nabi lihat, Nabi nasehatin, dan sahabat ini nurut lagi. Siapa dia? Ini dia Abdullah bin Umar. Wa an ibni Umar. Hadis ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, berkata Abdullah, marartu, saya liwat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya liwat di hadapan Nabi. Wa fi izari istirkhaun. Pada kainku yaitu melebihi mata kaki. Istirkha artinya terulur, panjang, maksudnya melebihi mata kaki. Jadi sedangkan kain saya yang saya pakai waktu itu melebihi mata kaki. Saya liwat di hadapan Nabi begitu. Maka Nabi tegur, faqala ya Abdullah, wahai Abdullah, irfa izaraka, naikin kain kamu. Suruh naikin, angkat begitu. Naikin kain kamu. Ya. Kemudian Abdullah ini langsung patuh katanya. Farafa'tuhu, maka saya naikin yang tadinya ada melebihi mata kaki, kemudian sampai mata kaki doang. Itu masih boleh itu, udah lumayan sampai mata kaki. Yang penting kan mata kaki nggak ketutup begitu. Itu udah dikerjakan oleh Abdullah. Cuman Nabi menyuruh yang terbaik. Jadi sampai mata kaki baik, melebihi mata kaki lebih baik begitu. Ada baik, ada lebih baik. Jadi dikatakan summa qala zid. Kemudian Nabi berkata zid, tambahin lagi, alias naikin lagi begitu. Kata Abdullah, fazidtu, saya naikin lagi. Jadi fazidtu, maka saya naikin. Saya naikin sampai berapa? Sampai tengah betis. Sampai setengah betis ya. Ila nisfis sak begitu. Kemudian semenjak itulah, setelah Nabi nasihatin, terus cara berpakaiannya ngikutin apa yang Nabi tunjukin. Jadi istilah kita cingkrang terus tuh dia pakai, ngikutin apa yang Nabi tunjuk begitu. Dikatakan di sini pamaziltu ataharraha ba'du, maka terus menerus saya jadikan cara tersebut tujuan setelah mendapat nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi pakaiannya sampai setengah betis begitu. Nah ketika Abdullah bercerita masalah ini, ada yang nggak paham. Ada sebagian orang ya, yang nggak paham waktu itu, ya tabiin lah begitu. Faqala ba'dul qaum, berkata sebagian orang,
ila aina, sampai seberapa dong, begitu. Tadi kan kamu dibilang naikin, saya naikin, begitu. Sampai berapa tuh saya naikin? Itu yang ditanya oleh para tabi'in ini. Faqala, maka Abdullah menjawab, ila ansafis saqain, sampai pertengahan betis. Itu yang finalnya itu. Ya, akhirnya Abdullah ini memakai kainnya dinaikin sampai setengah betis. Nah, itulah cara yang terbaik. Cara yang baik tidak menutupi mata kaki. Di bawah mata kaki itu cara buruk. Bisa buruk makruh, bisa buruk haram. Buruk makruh, ya, tapi nggak kena dosa. Bila mana nggak ada niat sombong, tapi kalau ada niat sombong, maka itu yang haram. Ya. Itu saudara-saudara hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Kita selesaikan nih satu hadis lagi. Hadis nomor 12. Wa anhu qala, dan darinya, dari Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, man jarra thawbahu khuyala, siapa-siapa yang menarik pakaiannya karena sombong. Thawbahu, pakaiannya, entah itu kain, celana panjang, baju komis, begitu. Man jarra thawbahu, barang siapa yang menarik pakaiannya, khuyala, ini nih yang jelek di sini nih, dengan niat sombong, begitu. Apa akibatnya? Lam yanzurillah, Allah tidak akan melihat ilaihi, kepadanya, yaumal kiamah, di hari kiamat. Pasti maksudnya enggak melihat dengan melihat kasih sayang, tapi Allah melihat dengan melihat kemurkaan. Nah, itu yang berat udah. Ketika Allah murka, ya udah tempatnya neraka, begitu. Nah, ketika Nabi berbicara demikian, barang siapa yang mengulur-ngulur atau menarik-narik pakaiannya melebihi mata kaki, Allah tidak akan lihat nanti di hari kiamat. Berkata Ummu Salamah, ini istri Nabi. Ya, qalat Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah, pakaifa tasnaun nisa bizuyulihinna, bagaimana wahai Nabi perempuan-perempuan berbuat dengan ekor-ekor pakaiannya. Zuyul, jamak daripada zail, ekor. Maksudnya ekor pakaian paling bawah. Ekor pakaian paling bawah. Jadi bagaimana tuh perempuan-perempuan berbuat dengan ekor-ekor pakaiannya. Maksudnya kan tadi Nabi telah mengatakan bahwa pakaian yang melebihi mata kaki, yang nyeret-nyeret tuh Allah tidak akan pandang. Ah, ini Ummu Salamah bertanya, itu kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan memang udah biasa waktu itu, pakaiannya melebihi mata kaki, begitu. Itu bagaimana tuh kalau perempuan dengan ekor pakaiannya? Qala yurkhina shibron, ya udahlah katanya diulur sampai sejengkal. Ya, diulur sampai sejengkal tuh nggak apa-apa. Jadi dari mata kaki ini dilebihin sejengkal katanya. Ya, nggak apa-apa itu. Qalat Ummi Salamah bertanya lagi, dia berkata, idzan tankashifu aqdamuhun, kalau begitu akan terbuka kaki-kaki mereka. Artinya kalau engkau wahai Nabi memberikan kelonggaran perempuan itu hanya sejengkal doang, ntar tuh kalau perempuan naik ke tangga begitu, ya, kakinya kelihatan begitu. Setelah ditanya oleh Ummi Salamah bahwa kalau cuman sejengkal doang itu berakibat buruk, akan kelihatan kaki-kaki perempuan. Qala, maka Nabi bersabda, fayurkhinahu zira'an, maka bolehlah dipanjangin lagi sehasta. Waduh, panjang banget itu. Sehasta tuh dari ujung jari sampai sikut. Ya. Jadi dari mata kaki panjangin sehasta, nggak apa-apa itu perempuan. Kalau laki-laki makruh atau bisa haram. Ya. La yazidna, jangan tambahin lagi dah, begitu. La yazidna, jangan tambahin lagi tuh perempuan. Paling banyak sehasta katanya. Ya.
Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadirin, tenggorokannya kering nih. Ya udah sampai segini dulu pengajiannya. Maka sekarang rileks dah. Tinggal bertanya ini. Emang saya lihat tegang semua ini. Ya malum baru tegang udah. Kita kalau besok-besok sonoannya ya luas semuanya. Ada yang bertanya, saya persilakan. Ya silakan, ayo. Katanya kalau yang bertato gimana berarti? Kan ada tatonya gitu. Ada tatonya kakinya. Ya saudara, ini sih tato ini bukan di kaki doang, di bagian tubuh kita itu kalau orang memakai tato laki kayak perempuan kayak itu hukumnya haram. Ya, ada hadis mungkin pernah kita baca apa belum saya lupa, ada dalam kitab ini nih. Jadi la'ana Rasulullah SAW, Nabi mengutuk orang-orang yang bertato, ya, al-wasimah wal mustausimah, orang yang minta dibikinin tato dan orang yang bikin tato. Jadi ada dua orang di sini yang minta dibikinin, itu yang bersangkutan. Kedua orangnya nih yang membikinin, itu dua-duanya dikutuk, hukumnya haram. Dikutuk itu berat, itu dosa besar. Nah sekarang mungkin dulu-dulu dia ya miring, singit, kemudian dia sadar, ya tobat. Tobatnya bagaimana? Jangan bikin lagi tato. Yang udah, itu yang susah. Seandainya bisa dihilangin, hilangin. Kalau nggak bisa, ya udahlah. Konon bisa dihilangin, cuman harganya mahal katanya. Ya di dokter sono spesial mungkin bisa dihilangin itu tato. Tapi kalau dia nggak kuat, dia nggak punya duit, ya nggak apa-apa lah. Yang penting tobat aja udah. Ya, jadi itu udah terjadi mau dibilang apa? Kan agama tetap membuka pintu tobat. Ya, jadi perempuan mungkin dia bertato kakinya, ya itu hukumnya haram. Ya, bila mana bertobat, ya hendaknya kalau dia mampu, ada kemampuan, ada keuangannya, dibersihin, dihilangin. Kalau tidak, apa boleh buat? Tetap sah, air wudunya tetap sah, semuanya darurat begitu. Ya. Udah terjadi, bagaimana lagi? Saat kalau niatnya kan tato kan ada tato yang bisa hilang ya, ini tato-tatoan gitu. Oh tato-tatoan. Yang tato yang tadi hilang, itu kalau udah jadi ya susah banget. Ya. Nah kalau memang niatnya mau bikin tato kan ada tuh ya, ada ibu-ibu lagi mau pesta atau apa. Paham, ya. Ya. Apa dari niatnya aja, apa diambil dari perbuatannya? Baik. Jadi tato itu dilihat yang paling pokok perbuatannya. Walaupun niatnya gue mau bikin tato yang beneran ini, sekedar ya iseng-iseng, sekedar ya memperindah gitu. Padahal sih bukan memperindah kulit, ini membuat rebek kulit itu, membuat jelek para hadirin. Cuman memang pikiran dan nyungsang. Ada ibu-ibu ketika ada acara pesta bikin tato tuh dari apa tuh titik-titik saya lihat begitu. Ya itu sih pertama itu bukan tato lah namanya. Bukan tato begitu. Samalah dengan pacar ditaruh-taruh di sini misalnya. Kenal pacar itu ya? Tinggal lihat niatnya. Enggak, ya pertama ya walaupun diniatin ya percuma juga, bukan tato sih namanya. Iya, itu yang bilang tato-tatoan. Kalau tato bener itu yang menyatu itu. Yang menyatu ya nggak bisa hilang. Ya, jadi zaman dulu katanya itu ditusuk-tusuk begitu ya, dipakein obat ya, kemudian dia mungkin jadi korengan, lama-kelamaan kering begitu. Tapi sekarang lebih canggih lah, ya ada alatnya. Nah itu yang tato bener tuh yang nggak boleh. Adapun yang ibu-ibu suka pakai tuh di tangannya di sini, di telapaknya, ya itu tato-tatoan. Iya. Tato-tatoan itu, ya nggak apa-apa itu sih, sama dengan orang pakai pacar atau pakai pitek. Cuman kalau pitek itu kan jeleknya ketika berwudu nggak masuk itu, ya, maka dikorek itu kalau pitek. Kalau pacar emang dia menyatu, itu nggak apa-apa itu pacar, ya, menyatu. Jadi hampir sama demikian itu tato-tatoan itu, ya, dan enggak apa-apa. Baik, ada lagi yang bertanya?
Jadi ada ibu-ibu pakai baju komis panjang, kemudian nyeret begitu. Jadi kita ngelihat zohirnya, ngelihat lahiriahnya nggak kena najis, ya udah kita pakai sembahyang. Kecuali kita lihat, waduh, nah itu kalau kita lihat nggak kena najis ya udah. Dan kita pastikan nggak ngelewatin kotoran najis nggak apa-apa. Tapi kalau kotor nggak apa-apa. Apa itu yang dimaksudkan kena najis atau ada yang lain? Maksud saya dia perempuan memakai baju komis ya melebihi mata kaki. Setelah itu yang ditanya kalau pakai dibuat sembahyang maksudnya enggak apa-apa itu. Yang penting kan dia tidak memastikan kena najis begitu. Ya. Di jalanan nggak mesti ada najis. Ya, kan sering hujan, sering apa ya lari itu najis. Ya. Atau ada najis tapi kering, sekedar menyentuh, ya enggak apa-apa. Itu maaf ya, seperti di Mesir saya perhatiin. Ada kiai-kiai, ada syuyukh, syekh itu baju komisnya ya kadang-kadang nyeret, entah disembahyang, padahal dia orang alim. Ya, jadi istilahnya tanah-tanah itu yang menyentuh pada itu nggak apa-apa lah, asalkan tidak najis, itu aja sih. Ya, maka sembahyang di atas tanah boleh aja, nggak pakai sejadah nggak apa-apa. Yang penting di situ nggak ada najis begitu. Ya, yang penting itu. Ya. Jadi tidak ada masalah itu. Jadi ibu itulah yang tahu sendiri, dia yang bersangkutan. Dia bisa ngelihat begitu pakaiannya. Nah, ada najis apa enggak begitu. Wah enggak ya udah pakai buat sembahyang. Dan najis terpaksa dibuka. Oh gimana lagi? Seandainya ada najis, dia nggak bisa ganti, dia ada di mana-mana, tetap dia sembahyang, menghormati waktu. Anggap dia pergi kemana, Tanah Abang atau kemana ya, pakai baju gomis, melebihi mata kaki, ya, diliatin, waduh, kena sesuatu ini yang najis, sedangkan dia nggak ada pakaian lagi, waktu tinggal sedikit, mau sembahyang di rumah pun nggak keburu, macet jalanan, terpaksa disembahyang di sono di Tanah Abang. Sembayangnya menghormati waktu. Ya. Misalnya usolli pada zuhri arba rakaatin lihormatil waktu. Allahu Akbar. Entar di rumah ngapain? Ulangin. Tadi hanya sebatas menghormati waktu. Ya. Tujuannya seandainya kecelakaan, dia udah sembahyang. Sembahyangnya bisanya. Malaikat nggak tuntut. Ya, takut udah nggak sembahyang lihormatil waktu, tahu-tahu meninggal. Wah itu dia nggak sembahyang namanya. Tapi kalau udah lihormatil waktu dia sembahyang, berarti dia udah melaksanakan sesuai dengan apa yang ia mampu. Nanti sampai di rumah ganti itu pakaiannya, maka sembahyang lagi. Percis seperti kita pakai celana panjang. Ya, di mana-mana tadi kencing, bagaimana tahu? Kena tuh saudara-saudara. Ya, celana panjang kita kena najis. Ya. Sedangkan waktu di kita habis. Mau sampai pulang dulu. Ya. Susah saudara-saudara. Sembahyang juga. Cuman sembahyangnya menghormati waktu karena ada najis. Ya. Syarat sembahyangnya nggak terpenuhi. Syarat sembahyang kan harus suci dari najis. Suci dari hadas, suci dari najis. Ya. Nah dia nggak bisa nih mensucikan kainnya yang dipakai dari najis, maka disembahyang juga, sembahyang menghormati waktu, nanti pulang di rumah wajib laksanakan sembahyangnya. Itu hanya sebatas menghormati waktu. Itu bukan perempuan doang, siapapun. Ya, bila mana bersamanya najis. Paham tuh ya? Baik, tadi ada apa tadi pertanyaan lagi? Sama. Oh sama, bagus dah. Aduh, iya, cukuplah para hadirin deh. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini menambah ilmu kita, sekaligus menambah pahala kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita umur yang panjang dan diberikan kesehatan badan serta dimudahkan segala urusan kita dan diampuni kekurangan dan dosa-dosa kita, termasuk dosa ibu bapa, guru-guru kita. Ya mertua, ya istri, keluarga, anak, semoga Allah ampuni mereka, semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barik Allahumma lana fi syahri Ramadan, barik Allahumma lana fi syahri Ramadan wa aidhu Allahumma alaina sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awam zaidin la muntaqisin radin ghaira sakhitin mujtami'in la mutafarriqin maqbulin la matrudin wa ala ta'atika a'inna ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.